kita mulai masuk ke pengukuran gelombang. Pemahaman mengenai definisi-definisi, konsep dan alat ukur yang kita gunakan akan banyak berperan di sini. Karena dari situlah nanti pengukuran dan pengamatan yang kita lakukan akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berdasar sebelum kita mengambil keputusan dalam trading yang akan kita lakukan. Terlihat ribet, rumit dan lama kelihatannya ya. Tetapi jika kita sudah paham dan terbiasa prosesnya cepat kok hehehehehe. Oke, kita mulai. Tetapi sebelumnya ada konsep ketiga yang harus kita pahami juga. Hehehehehe. Nah, konsep ketiga berbunyi seperti ini, sebuah gelombang yang sudah terbentuk pengaruhnya masih akan berdampak pada gelombang-gelombang setelahnya selama gelombang-gelombang baru tersebut nilai peak dan valley-nya tidak melebihi nilai peak dan valley gelombang yang sudah terbentuk atau dalam kata lain jika gelombang-gelombang baru masih berada di dalam gelombang besar maka gelombang besar tersebut masih berpengaruh pada pergerakan gelombang-gelombang di dalamnya. Sesuai dengan konsep ketiga maka aturan yang perlu kita ingat dalam penggunaan kek levels adalah kek levels akan tetap kita gunakan sebagai alat ukur dan diplot di chart selama high-low kek levels tersebut belum breakout. Ingat ini baik-baik. Mengapa? Karena seperti konsep ketiga bilang. Artinya level-level yang kita buat berdasarkan gelombang tersebut masih punya pengaruh pada gelombang-gelombang setelahnya. Hehehe gitu deh kira-kira simplenya. Biar enak pakai contoh lagi. Contoh akan saya buat step by step. Jadi akan banyak gambar. Biar jelas dan gak bingung bagi pemula lah. Cuman ke sayanya jadi repot hehehehe. Oke, coba menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 178 Perhatikan gambar di bawah ini, perhatikan chart August-day di atas. Kita akan mulai mengukur gelombang terbesar yang mungkin kita dapatkan. Karena chart maksimum yang tersedia adalah TOF monthly maka kita akan gunakan TOF ini untuk memulai mengukur gelombang besarnya. Amati chart di atas dengan seksama. Dengan cepat kita akan bisa menentukan mana titik tertinggi dan titik terendahnya kan. Nah, tandai titik-titik tersebut. Maka jadilah seperti gambar di bawah ini, menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 179 Setelah kita menemukan titik-titik tertinggi dan terendahnya lalu kita tandai, di gambar di atas saya tandai dengan huruf A dan B. Kemudian kita lihat dan amati lagi apa yang sedang terjadi di sana. Dari gambar tersebut sekarang kita tahu bahwa gelombang turun terjadi dari titik A ke titik B. Lalu dari titik B harga bergerak naik membentuk gelombang naik. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan kita akan menggunakan kek levels untuk mengukur gelombang naik yang sedang terjadi dari titik B sampai harga terakhir. Caranya dengan menempatkan kek levels pada gelombang turun AB. Jadinya seperti gambar di bawah ini, menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 180 Pada gambar di atas kita sudah menempatkan kek levels dan dari sini kita bisa tahu bahwa gelombang naik yang sedang terjadi dari titik B ke harga sekarang adalah masih dalam kondisi retrace. Dan karena harga sudah melewati balance dan hampir menyentuh set plus 0.5. Kita bisa masukkan retrace ini dalam kategori retrace medium lah. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kemana harga akan bergerak selanjutnya? Apakah akan kembali? Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kemana harga akan bergerak selanjutnya? Apakah akan kembali menuju set plus 0.5 atau malah meluncur terus ke set minus 0.5? Jawabnya kita tidak tahu. Nah, untuk itu kita akan membuat asumsi untuk membantu kita mengukur pergerakan harga ini. Caranya adalah dengan menganggap titik tertinggi gelombang naik dari B ke harga saat ini sebagai titik high asumsi. Lihat gambar deh, menganalisa chart ala Kek Kang Gun www.belajarbisnisforex.com 181 Nah, dengan adanya titik high asumsi tersebut kita bisa menempatkan kek levels baru untuk mengukur gelombang turun yang terjadi dari titik high asumsi tadi. Apa yang bisa kita lihat di sini? Dari definisi yang kita sepakati,
Kita bilang bahwa gelombang turun yang terjadi dari titik high asumsi sekarang adalah retrace kecil dan hampir mendekati retrace normal dilihat berdasarkan gelombang naik B, high asumsi. Amati dulu dan resapi deh. Nanti kita lanjutkan. Mengukur gelombang lanjutan. Nah, dari pengamatan, penentuan titik high low, pemasangan ke levels di monthly chart tadi maka kita sudah mendapatkan level-level kritis berdasarkan gelombang-gelombang besarnya. Artinya level-level yang telah kita plot ini akan menjadi titik perhatian kita ketika mengamati pergerakan harga. Sebagaimana konsep kedua maka kita selanjutnya akan mengamati gelombang-gelombang kecil yang dibentuk oleh pergerakan harga August-day. Di mana kita melihatnya? Terserah. Bebas. Titik. Hehehehe, aneh kan? Gak aneh karena dimanapun Anda akan melakukan pengamatan selama menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarBisnisForex.com. 182 Anda memegang konsepnya maka hasilnya tidak akan berbeda. Hahaha. Oh ya sebelum lupa. High asumsi C dan levelnya masih berlaku dan kita gunakan sebagai titik-titik kritis selama harga setelahnya tidak melebihi titik high asumsi ini. Sekarang apa yang kita lakukan? Pindahkan chartman Anda ke TOF yang lebih kecil. Dan fokus pada gelombang terakhir yang sedang terbentuk yaitu gelombang turun dari high asumsi C ke harga saat ini. Untuk contoh sekarang saya mencoba melihat gelombang kecilnya di TOF D1. Untuk melihat apa yang sedang terjadi dengan gelombang turun dari high asumsi C tadi. Nah ini gambarnya, dari TOF D1 kita bisa lihat bahwa gelombang turun dari high asumsi mulai bergerak naik kembali. Ini terlihat dari dua candle terakhir di D1. Sekarang kita akan melihat gerakan naik ini apa. Untuk itu kita akan membuat low asumsi kembali. Di gambar saya beri tanda X. Itulah low asumsi kita. Nah, dari sini kita coba pasang ke level dari high asumsi C ke titik low asumsi X warna putih putus-putus. Dari sini kita sekarang bisa melihat kembali bahwa gelombang naik terakhir D1 adalah retrace kecil. Kenapa? Seperti definisi. Kenapa? Seperti definisi kita, harga sudah bergerak naik sebesar 0,5% dari titik low-nya menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarBisnisForex.com. 183 berdasarkan level. Dari sini kita bisa lihat, jika harga bergerak naik terus ke balance level, warna putih, berarti set minus 0,5, warna magenta, akan menjadi titik perhatian kita. Dan kita juga melihat bahwa harga sekarang berada di sekitar balance gelombang besar warna aqua. Itulah keadaan harga saat ini. Dan di sini kita juga sudah punya level-level kritis baru yang akan menjadi perhatian kita. Tetapi cukupkah informasi ini? Nampaknya masih blur. So kita coba lagi melihatnya ke TOF yang lebih kecil lagi. Nanti kita lanjutkan ya. Mau makan dulu hahaha mengukur gelombang lanjutan biar lebih jelas sekarang saya memilih TOF H1 untuk melihat apa yang sedang terjadi dengan August-day. Nah, ini gambarnya, sekarang perhatikan gelombang dari titik X ke harga saat ini. Bagaimana kita akan mengukurnya? Berdasarkan konsep yang sudah saya jelaskan maka kita akan mencari gelombang turun yang bisa kita pakai untuk mengukur gelombang naik dari titik X ke harga sekarang. Seperti Anda lihat dari gambar saya memilih titik W. Lalu saya membuat levels baru yang saya tarik dari titik W ke titik X. Menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarBisnisForex.com. 184 Nah, dari level baru ini, warna kuning kita bisa tahu bahwa berdasarkan gelombang turun WX, gelombang naik X sampai ke harga sekarang adalah reversalnya gelombang turun WX. Nah sampai mana reversal ini akan berlangsung? Kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengamati titik-titik plus 1.5, plus 2.0, plus 2.5 dan plus 3.0 dari level yang baru, warna kuning, sebagai titik-titik kritis yang mungkin akan dituju harga. Dan tentu saja level-level yang sudah kita gambar dan mungkin dilewati harga juga harus menjadi perhatian kita. Oh ya hampir lupa.
Definisi reversal juga kita bagi jadi 4, reversal kecil jika harga bergerak 0,5% dari titik tertinggi atau terendah ke level acuan. Reversal normal jika harga bergerak 1,0% dari titik tertinggi atau terendah ke level acuan. Reversal medium jika harga bergerak 1,5% dari titik tertinggi atau terendah ke level acuan. Reversal besar jika harga bergerak 2,0% dari titik tertinggi atau terendah ke level acuan. Apa yang terjadi jika reversal ini melebihi 2,0%-nya? Artinya harga benar-benar breakout. Ada dua cara untuk mengukurnya. Jika ini terjadi, pertama, Anda bisa menambah level yang ada pada key levels Anda sampai setanda kurang lebih 6.0, atau, yang sering saya lakukan, merubah titik acuan ke gelombang yang lebih besar lagi. Maksudnya begini, saya ambil contoh gambar di atas lah. Seandainya reversalnya sampai plus 3.0 dari key levels warna kuning, maka saya akan mencari titik high yang lebih tinggi dari titik W untuk membuat key levels baru. Untuk memproyeksikan level-level yang menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com. 185 mungkin dituju harga. Cukup jelas ya? Hehehehe, karena mungkin saja berdasarkan acuan yang kita gunakan harga breakout, tetapi berdasarkan acuan yang lebih tinggi justru gelombang saat ini hanya retrace. Begitulah kira-kira. Nanti kita lanjutkan. Belum selesai nih. Pegel nulisnya, istirahat bentar. Kembali ke chart di atas. Titik-titik. Bagaimana selanjutnya? Kita tinggal menggabungkannya dengan analisa BB yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Lihat gambar di bawah ini. Dari analisa BB kita tahu bahwa BB4H sampai BB weekly sedang trending up. Dan hanya BB monthly yang sedang flat, sedangkan BB4 months dan BB yearly sedang trending down. Seperti yang saya sampaikan, BB flat adalah kondisi BB yang kita cari. Nah, di gambar atas saya plot BB monthly di H1. Apa yang bisa kita baca? Dari perjalanan Auduset saat ini, dari analisa BB kita tahu beberapa waktu yang lalu Auduset mengalami trending down dari BB yearly sampai BB daily. Lalu kemudian secara bertahap BB daily dan BB weekly memasuki fase trending up. Saat ini BB monthly yang mengalami fase flat. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi atau fase menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com. 186 flat dari BB monthly ini akan sampai ke upper BB monthly atau tidak? Nah, dari level-level yang kita buat dengan key levels, kita tahu titik-titik kritis mana saja yang harus dilewati Auduset untuk mencapai upper BB monthly. Lalu bagaimana kita tahu bahwa harga akan lanjut ke upper BB monthly atau malah berbalik? Disinilah fungsi mama pengarah yang telah kita bahas untuk membantu kita memberi petunjuknya. Kondisi middle BB monthly yang pointing down tajam pun harus kita perhatikan di sini. Artinya kemungkinan harga untuk bergerak turun kembali masih cukup besar. Nah, selanjutnya seperti biasa bangun dua skenario di sini. Artinya Anda menetapkan kapan dan kondisi bagaimana Anda akan sell atau buy. Titik-titik. Hehehehe, segitu deh. Ada pertanyaan? Lanjutan sedikit gambar di atas adalah keadaan Auduset pagi ini. Seperti kita lihat di H1 harga terlihat mulai berbalik. Nah, untuk mengukur seberapa jauh Auduset akan turun, saya buat lagi high asumsi baru yaitu di titik Y. Kemudian saya pasang key levels baru, warna menganalisa chart ala Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com. 187 ungu. Jika turunnya Auduset mencapai set plus 0,5 kg levels warna ungu, maka key levels warna kuning akan saya hapus. Karena levelnya berarti sudah kadaluarsa. Hehehehe. Kita lihat sampai mana retrace Auduset pagi ini. Contoh banyak sudah yang kita pelajari. Nah, ini contoh menganalisanya. Saya coba buka ruset di H1. Pasang BB daily sampai monthly. Titik-titik.
Lalu ngeset ke level di gelombang naiknya. Dan mengamati. Lalu inilah kesimpulannya. Sisanya tinggal urusan map pengarah. Gampang kan? Siapa dulu yang bilang Anjelimet rumit etc. Titik. Hehehe angka keramat ke level hehehe serem amat judulnya kikiki. Becanda ah. Maksudnya level yang jadi pusat perhatian kita lah. Menganalisa chart ala Kek, Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com 188 jika teman-teman sudah menggunakan Kek Levels dan memasangnya sesuai perubahan-perubahan yang terjadi pada gelombang naik dan turunnya. Saya yakin seyakin-yakinnya teman-teman pasti ngerasa ada level tertentu yang tampaknya selalu seperti jadi target hehehehe. Nah, saat retrace terjadi, level balance bisa menjadi target. Dan saat reversal level set plus 1.5 atau level set minus 1.5 bisa juga dijadikan target. Asal masang Kek levelnya bener. Hehehehehe segitu dulu deh. Dan coba amati deh. Contoh menganalisa chart ala Kek, Kang Gun, www.belajarbisnisforex.com